Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Adri Official. Ya, di video kali ini saya akan memberikan video tutorial buat kalian semua, yaitu cara menggunakan Microsoft PowerPoint di Android kalian. Jadi tutorial ini sangat bermanfaat buat kalian para anak kuliahan yang memiliki tugas menggunakan PowerPoint, cuman kalian nggak punya laptop ataupun komputer. Apalagi kalian itu malas banget harus ke warnet dan mengerjain tugas. Ya, jadi ngeluarin duit lebih banyak untuk ngerjain tugas itu. Nah, jadi di sini saya memberikan video tutorial buat kalian agar kalian bisa mempermudah diri kalian yang tidak memiliki atau hanya dengan keterbatasan alat komunikasi hanya menggunakan handphone, tapi kalian tetap bisa mengerjain tugas kalian. Ya, kalian harus download dulu aplikasinya di Play Store ataupun App Store kalian. Bentuk aplikasinya seperti ini. Ya, PowerPoint itu ya. Jika sudah kalian download, kalian buka aja. Untuk tampilan awal dia nanti jadi seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian langsung mulai aja membuat video per slide-nya atau video PowerPoint kalian. Caranya, kalian tap aja tanda tambah di sudut kanan atas. Oh iya, saya nggak buat tampilannya jadi landscape karena nanti akan sulit dilihat. Apalagi di bagian bar di bawahnya itu nanti terlalu sempit kata-kata menu-menu yang bisa ditampilkan, jadi saya buat seperti ini aja. Nah, di sini ada pilihan tema yang bisa kalian gunakan, mulai dari presentasi kosong, Madison, Atlas, dan banyak lagi. Oke, untuk bahasan kali ini saya gunain yang presentasi kosong aja. Nanti kalian bisa ubah sendiri sesuai selera kalian, karena di sini saya berikan yang basicnya aja. Dan jika kalian ingin mengubah latar belakangnya itu sesuai selera kalian, kalian bisa menggunakannya ya. Nanti saya tunjukin bagaimana caranya. Oke, jadi jika sudah masuk ke PowerPoint-nya, jika kalian ingin membuat presentasi, hasilnya tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, di bagian bawah ini ada bagian pintasan menu ya. Jadi di sini ada beberapa tools yang bisa digunakan tanpa harus dari bagian menu pilihannya nanti. Tapi saya nggak perlu jelasin nanti karena akan kalian tahu sendiri ya. Oke, untuk di menu awal ini ada beranda. Di bagian beranda ini nggak jauh beda dengan Microsoft PowerPoint. Yang membedakannya di PowerPoint itu ada membuat tata letak, kemudian ada slide baru, cuman di sini tidak ada pemformatan paragraf. Oke. Nah, ini bagian font. Ya, kenapa font saya sedikit? Karena saya belum online. Ini saya buat video secara offline atau saya matikan data. Nah, jika kalian hidupkan data kalian mengerjakan secara online, fontnya akan banyak sebanyak yang ada di Microsoft di laptop ataupun komputer kalian. Tapi itu harus di-download lagi. Nah, kemudian ada pilihan ukuran font di sini. Bisa kalian pilih sendiri. Kemudian ada bold. Ini yang saya nggak paham apa maksud dari ini. Saya lupa. Kemudian underline. Kemudian warna font ya seperti itulah dia ya. Nah, untuk di bagian slide pertama ini kita coba buat kata-kata. Oh, atau saya copy aja ya dari ini saya. Kita coba gunain ini aja. Oke, kita ambil sampai etc. Nah, ini kan ada dua kotak. Karena mungkin untuk di tampilan awal itu nggak terlalu penting. Oh ya, kita tampilan awalnya buat apa namanya ya, kita buat covernya dulu. Saya buat cover yang simple aja. Misalnya di sini materi pembelajaran. Jika kalian mengubah fontnya, kalian tinggal tahan, kemudian kalian salin. Kalian bold, setelah itu kalian pilih aja fontnya. Di sini saya gunain Arial Black aja. Kemudian ukurannya ya sudah sesuai sih bagi saya. Kalian tarik aja ke atas.
Kalau mau nariknya kalian picit yang bulat ini ya, bulat putih. Kalian tarik lagi. Kemudian di kotak kedua kita buat nama saya aja ya, Diko Rizky. Nah, ini sesuai selera kalian mau dibuat kayak mana. Oke. Ini sudah di bagian covernya. Nah, untuk selanjutnya jika kalian menambahkan slide baru, kalian di bagian berandanya aja masuk, kemudian buat tata letak. Maaf salah. Slide baru. Oke. Nah, biasanya di slide kedua ini tuh isinya cuman materi. Karena untuk di sini tuh ada dua kotak. Jadi kotak yang pertama nggak terlalu dibutuhkan. Kalian bisa hapus atau hilangkan. Caranya kalian tarik aja ke atas seperti ini. Itu nanti nggak berpengaruh kok dengan slide kalian. Kemudian kalian perbesar lagi kotak teksnya biar kalimat yang masuk nanti lebih banyak ya. Atau kalian fullin aja sampai batasnya pun juga nggak masalah sih. Oke, jika sudah puas dengan pilihan kalian untuk mengatur kotak teksnya, kalian tinggal salin materi kalian. Oke, nah di sini ada pilihan dua kertas. Kertas yang ini itu untuk menyalin atau copy paste, maksudnya salin ya. Kemudian yang sebelah kanan ini, sebelah kanannya itu untuk menyalinnya atau mengcopy pastinya lah. Tadi sudah kalian salin, kemudian kalian tempelkan di sini. Oke, itu dia tadi ya. Nah, jadi seperti itu dia tadi ya. Itu untuk di slide kedua. Seperti yang saya bilang tadi, jika kalian ingin mengubah font, kalian bisa mengubah fontnya sesuai selera kalian. Oke. Nah, untuk yang ini, mana dia? Poin dan penomoran. Poin ini jika kalian gunain nanti dia akan ada tanda titik bulat misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Yang bulat hitam ini. Dan jika penomoran nanti akan muncul angka. Itu untuk menandain setiap kata-kata ya dari pinggir. Oke. Selanjutnya kita coba di bagian sisipkan. Nah, untuk bagian sisipkan ini kalian bisa tambahkan gambar, video ataupun audio. Ya, ini juga bisa digunakan untuk mengganti latar belakang kalian. Misalnya kalian bosan menggunakan latar belakang yang kurang menarik ya. Kalian bisa ganti background kalian sesuai selera. Kalian tinggal download aja gambarnya dari Google. Kemudian bentuk atau shapes ya. Kalian bisa masukin di sini misalnya petak. Terserah kalian untuk apa sih. Saya hanya memperagakan doang buat kalian ya. Nah, untuk bagian gaya bentuk di sini kalian bisa custom juga mau yang bagaimana. Isian, ini warnanya. Garis luar ini jadi nanti di pinggiran kotaknya itu ada garis dengan warna yang sesuai kalian pilih. Ukuran dan posisi. Ini pengaturan untuk ukuran kubusnya. Oke, jadi seperti itu dia tadi ya bagian bentuk. Kita buka lagi bagian sisipkan. Nah, ada juga untuk nambahin tabel. Mana tahu tugas kalian itu harus pakai tabel ya. Kemudian smart art. Ini nggak terlalu penting kali sih. Atau mungkin penting bagi kalian bisa coba sendiri. Nah, kemudian bagian kotak teks. Nah, untuk kotak teks ini nanti akan berfungsi di saat kalian menambahkan latar belakang. Misalnya latar belakang kalian itu menutupin kotak teks bawaan, kalian bisa tambahkan kotak teks kalian sendiri. Nah, nanti kemudian kalian besarin aja sesuai yang kalian inginkan. Nah, jadi seperti itu dia tadi ya. Oke, kita berlanjut ke slide ketiga. Nah, di slide ketiga ini kita bisa buat lagi
terserah kalian mau berapa slide. Yang pasti tugas kalian bisa selesai ya. Kita copy paste lagi kalimat-kalimatnya. Oke, sudah di copy paste. Ya, selanjutnya kita coba di bagian desain atau gambar dulu ya. Gambar nggak terlalu penting sih, jarang juga digunain. Oke, kita ke bagian desain aja. Nah, di bagian desain ini adalah kalian bisa tentuin tema ataupun format latar belakang. Temanya kalian bisa lihat. Nah, jika kalian pilih tema ini di awal tadi pun bisa kalian pilih ya, terserah kalian maunya gimana. Kita buat temanya kembali ke awal aja tadi ya, biar lebih enak. Nah, kemudian di bagian format latar belakang ini kayak pewarnaan juga sih, tapi ini lebih ke warna doang, nggak ada nggak ada gradiasi warna ataupun penggunaan garis bentuk. Nah, selanjutnya kita ke bagian transisi. Oh ya, nanti untuk menambahkan latar belakang kita buat di slide keempat. Kita buat ke transisi dulu. Untuk transisi ini ada efek transisi yang bisa kalian gunakan. Maksud dari transisi itu nanti saat kalian ingin menukar slide 1 ke slide 2. Jadi ada transisinya gitu, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, kekurangan dari PowerPoint di HP ini, kalian tidak bisa melihat hasil peragaan yang sudah kalian pilih. Maksudnya, misalnya kalian ingin transisi morph, itu kalian harus mulai videonya dulu baru bisa dilihat. Ataupun membuat efek dari kata-katanya nanti juga seperti itu. Tapi di sini kita buat menyapu ini aja ya. Nah, untuk opsi efeknya ini kalian bisa tentuin dia nanti arahnya dari kiri, kanan, atas, bawah, atau atas kanan, atau bawah kanan, terserah sih mau dari arah mana. Saya buat dari kanan aja. Kemudian terapkan ke semua. Ini maksudnya nanti semua transisi yang kalian gunakan sama seperti yang ini. Atau kalian bisa ingin transisinya beda-beda juga bisa sih. Oke, kita buat ke slide baru lagi. Nah, di slide baru ini saya akan tunjukin bagaimana cara menambahkannya atau membuat latar belakang sesuai selera. Kita pergi ke bagian desain. Oh maaf, salah, sisipkan. Kalian tap gambar, kemudian foto. Kalian pilih foto yang sudah kalian tentuin. Kalau saya gunain mana dia? Nah, saya pakai yang ini aja. Kemudian kalian lebarkan sesuai ukuran slide-nya. Ya, sudah. Nah, kan nggak bisa nih ngetik kan, karena kotaknya ketutup. Kalian bisa atur ukurannya. Ini ada dua pilihan, kalian bisa buat dari melalui atur ini, kirim ke belakang, jadinya seperti ini. Dia jadi akan ke belakang dan kotak teksnya akan muncul, atau seperti ini. Tunggu ya, mana dia? Nah, bagian kotak teks ini akan muncul kotak teks yang ingin kalian gunakan nanti. Jadi ada dua pilihan, terserah kalian mau gunain yang mana. Selanjutnya kita ke bagian animasi. Nah, untuk ke bagian animasi kita mau kembali ke slide ketiga aja. Ya, kita coba gunain animasinya. Ini ada efek masuk, penekanan, dan efek keluar. Efek masuk ini maksudnya nanti kata yang untuk pemulaian kata yang akan masuk nanti, misalnya kita gunain di sini sapuan.
itu akan tercopy ke seluruh paragraf. Ini sama seperti tadi ya. Ya, ini urutannya, ini maksudnya kata yang menggunakan efek itu untuk satu paragraf sekaligus atau satu objek. Jadi dia ada pilihan 3 ya. Jika berdasarkan paragraf, maka setiap kalimat dalam satu paragraf itu akan menggunakan efek yang sudah kalian tentukan. Jadi untuk paragraf baru dia juga menggunakan efek itu sih, cuman nanti nggak langsung sekali muncul semua. Kalau misalkan sebagai satu objek, berarti dia hanya mungkin satu baris saja kali ya, atau semua sekaligus dia langsung muncul ya. Nanti kalian akan lihat bagaimana satu paragraf ataupun sekaligus. Oke. Kemudian efek penekanan. Efek penekanan ini kurang penting ya, kalian nggak perlu gunain juga. Kemudian di efek keluar. Efek keluar ini biasanya di bagian akhir slide. Misalnya kalian mau beralih ke slide lain, kalian bisa gunakan efek keluar ini, atau nggak digunain juga nggak masalah. Oke, kita gunain aja misalnya sapuan ini lagi ya. Untuk animasi kalian bisa terapkan ke semua teks di PowerPoint kalian. Oke. Jadi basicnya seperti itu. Jika kalian punya pengembangan, kalian bisa gunain juga ya. Kemudian kita coba diperagakan slide. Nah, kalian bisa pilih dari awal atau dari slide ini. Jika dari awal, maka akan muncul slide-nya dari tampilan awal. Kita mulai. Oke. Nah, jadi seperti ini dia ya hasilnya. Oke. Nah, jadi seperti itu dia tadi. Buat kalian yang masih belum paham, kalian bisa komen aja di bawah dan join juga di grup Adri Official di channel di Telegram, dan kalian bisa join di grup chat dan grup channelnya. Kalian subscribe grup channel Adri Official di Telegram dan kalian bergabung juga di grup chat Adri Official di Telegram. Nanti akan saya bantu lebih jelas lagi soal tutorial yang kalian belum paham ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga kalian paham dengan tutorial ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan tontonin setiap video-video yang terbaru dari saya ya. Oke, saya Diko Rizky. Sampai jumpa. Bye-bye.